Kelompok 2 akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai terapi pijat bayi untuk memenuhi mata kuliah keperawatan keluarga. Perkenalkan, saya Anastasia Dita Mutiara dengan NIM C102334 sebagai penyaji. Saya Misalnya Ramawati sebagai guru. Kenalkan, saya Diana Saputri dengan NIM C102332 sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Rini Suryani dengan NIM C102310 sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Fitra Anissa dengan NIM C102347 sebagai papa. Perkenalkan, saya Apita Rahmasya Putri dengan NIM C102352 sebagai perawat 3. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Menjadi orang tua baru tentu membawa kebahagiaan, tetapi juga terdapat tantangan tersendiri. Bayi yang sering rewel, sulit tidur, atau mengalami kembung dapat membuat orang tua merasa cemas dan kelelahan. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat bayi lebih rileks adalah melalui terapi pijat bayi. Selain untuk meningkatkan bonding antara orang tua dan bayi, pijat bayi juga bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembang si anak. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan pendidikan kesehatan keluarga mengenai terapi pijat bayi, mulai dari pemberian materi, manfaat, hingga demonstrasi langkah terapi pijat bayi yang benar. Yuk simak videonya. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan kunjungan rumah ke keluarga Tuan M dan Nyonya S untuk melakukan edukasi terapi pijat pada bayi. Medianya ada poster dan leaflet, dan ada boneka bayi sudah siap. Baik, nanti kita akan menyampaikan materi terlebih dahulu dengan media poster dan leaflet. Setelah itu kita demonstrasi atau mempraktekkan pijat pada bayi. Betul, supaya kedua orang tua dapat memahami manfaatnya, kemudian waktu yang tepat, serta langkah-langkah bagaimana pijat bayi dengan benar. Mari langsung saja ke rumah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Sus. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Sus. Dan saya rewel terus, saya masih bingung. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya perawat Diana dan ini rekan saya. Saya perawat Afita, saya perawat Lilis. Ya, jadi kedatangan kami hari ini sesuai janji yang kemarin, kami akan memberikan edukasi terapi pijat bayi serta demonstrasi praktiknya. Wah, bagus sekali, Sus. Soalnya istri saya ini masih takut kalau pegang bayi. Tidak apa-apa Pak, itu wajar sebagai orang tua baru. Oh iya, untuk kegiatannya dilakukan sekitar 30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya Bu. Saya akan menjelaskan terapi pijat bayi. Terapi pijat bayi merupakan terapi sentuhan lembut pada bayi ya Bu, Pak. Tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga untuk membantu menurunkan tingkat depresi bayi ya Bu, Pak. Untuk waktu pemijatannya dari lahir ya Bu, Pak. Bulannya dari 0 sampai 1 bulan. Oh, jadi tetap usianya ya, Sus? Iya betul Bu. Semakin besar usia bayi, tekanan pijat boleh dilakukan secara bertahap sesuai dengan kenyamanan bayi. Baik, saya akan jelaskan manfaat terapi pijat bayi ya Bu, Pak. Yang pertama ada membantu meningkatkan berat badan pada bayi, ada mendukung proses pertumbuhan secara optimal, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, merangsang peningkatan produk ASI, membantu memperlancar sirkulasi darah dan pernafasan, dan mengurangi keluhan kembung dan kolik karena susu formula ya Bu, Pak. Dan yang terakhir membantu menurunkan tingkat depresi bayi. Berarti bukan cuma relaksasi untuk bayi saja ya, Sus? Iya betul Bapak. Manfaatnya juga baik untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang pada bayi. Baik, selanjutnya ada waktu yang tepat untuk pijat bayi ya Bu, Pak. Waktu tepatnya dari lahir tadi yang sudah dijelaskan, dari 0 sampai 12 bulan, dan sebelum tidur ya Bu, Pak, atau pada bangun tidur.
Dan juga pastikan bayi tidak lapar atau mengantuk. Jadi setelah menyusui tidak boleh pijat langsung ya sus? Tidak dianjurkan ya Bu. Pijat bayi jangan dilakukan pada saat bayi menyusu atau makan, saat sakit, saat bayi sedang rewel juga ya Bu. Baik Bu, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat pijat bayi ya Bu, Pak. Yang pertama, pastikan tangan bersih dan hangat ya Bu. Dan kuku pendek, jangan panjang-panjang ya. Dan ruangan hangat, nyaman dan ventilasi baik. Untuk aromaterapi lainnya bisa, Sus? Sebaiknya jangan ya Bapak, karena kulit bayi itu masih sensitif. Sebaiknya Bapak dan Ibu bisa menggunakan baby oil, minyak telur, ataupun minyak zaitun. Baik, Sus. Oke, sekarang kita masuk ke demonstrasi atau praktek pemijatan pada bayi ya Bu, Pak. Siap, Sus. Ini menggunakan boneka saja. Bayinya bisa dikasih ke papanya. Nah, yang pertama itu mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Pastikan tangan kita sudah cuci tangan dan tidak ada perhiasan, kuku juga sudah dipotong ya Pak Bu. Nah, yang pertama itu membuka bajunya. Nggak usah dilepas semua ya. Kalau misalnya kita mau di bagian kaki, yang dilepas celananya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu menggunakan baby oil atau minyak telon juga boleh. Tuangkan di tangan secukupnya saja. Setelah itu usap perlahan di bagian kaki kanan dan kiri seperti ini ya Bu, Pak. Nah, setelah itu di kaki sebelah kanan dengan gerakan seperti memeras baju ya, tapi pelan-pelan saja seperti ini sampai ke pergelangan kaki. Terus selanjutnya di area punggung kaki seperti ini menggunakan jari ibu jari, perlahan aja seperti ini. Setelah itu di bagian telapak kaki seperti ini menggunakan ibu jari. Setelah itu di bagian jari-jari dimulai dari ibu jari, pelan-pelan diputar-putar seperti ini. Setelah itu di jari-jari yang lainnya pelan-pelan saja. Nah, selanjutnya bisa dipraktekkan lagi di kaki yang sebelah kiri, sama seperti kaki yang di sebelah kanan. Telapak kakinya juga dari ujung sampai ke jari-jari, di bagian jari-jarinya juga, tapi pelan-pelan saja seperti itu. Coba Ibu. Kayak gini ya Sus? Ya, pelan-pelan saja ya, bagus. Terus di punggung? Ya, seperti ini deh. Terus di bagian telapak kaki. Terus di jari-jarinya Ibu, pelan-pelan saja ya. Kalau di bagian kaki sudah, selanjutnya kita di bagian perut. Ini bisa dibuka bajunya. Kalau bisa bajunya nggak usah dibuka semua karena takutnya si bayi masuk angin. Nah, selanjutnya di area perut kita usap terlebih dahulu. Setelah itu tekuk kaki seperti menggayuh sepeda seperti ini. Seperti
Ya. Nah, selanjutnya membentuk bentuk I love you. I love you. Itu untuk membantu pencernaan ya, Sus? Betul, Pak, untuk mengurangi kembung pada bayi. Ibu bisa mempraktekkan. I love you ya. Nah, selanjutnya di area dada yaitu membentuk seperti kupu-kupu seperti ini. Nah, selanjutnya di area tangan. Di area tangan seperti pada kaki ya, gerakannya sama. Diusap terlebih dahulu, setelah itu membentuk seperti memeras tapi pelan-pelan saja. Setelah itu di punggung tangan seperti ini, terus di telapak tangan, terus di bagian jari-jari pelan-pelan. Di sebelah sini juga sama, diusap terus diperas pelan-pelan. Selanjutnya di punggung tangan, lalu di telapak tangan, terus diputar juga di jari-jari tapi pelan-pelan saja. Selanjutnya di area muka yaitu di dahi, berbentuk seperti menyetrika baju ya, seperti ini. Terus di bagian alis dari area hidung ke keluar dari alis seperti ini. Terus di bawah hidung, terus di area bawah mulut membentuk semai. Terus dari dagu atau di area leher ke bagian bawah telinga. Nah, selanjutnya bayi ditengkorakkan seperti ini karena kita akan memijat di area dari leher belakang sampai ke pantat. Posisi tangannya seperti ini ya Pak Bu, diusap seperti ini pelan-pelan saja. Dari leher ke pantat, dari sini juga, terus di area dekat pantat diputar-putar seperti ini menggunakan ibu jari. Nah, terakhir diusap lagi seperti ini. Nah, jika udah, posisikan kembali seperti ini dan dipakaikan bajunya seperti tadi. Sekarang Ibu coba praktikan mandiri ya, Bapak juga bisa bantu. Dibuka dulu selimutnya. Bagian kaki diputar. Ya, pelan-pelan saja dulu. Terus bagian punggung. Ya, punggung ke bawah, ke bawah. Bawah. Iya. Terus bagian telapak kaki. Ya. Bagian jari-jari. Ini juga.
bawah. Setelah itu bagian dada. Perut dulu, bagian perut Ya, dulu. bagian. Ya, terus Terus balik dulu. Ya, lagi. itu dulu kaki ditekuk seperti mengayu sepeda. Ya, terus Bentuk bentuk huruf I love you. Hai. Setelah itu bagian tangan. dada, Bagian dada. dada. Ya. Terus bagian tangan. Itu bagian wajah. Ya, bagian wajah. Seperti menyetrika. Pelan-pelan saja ya. Terus bagian alis dari hidung ke ujung. Terus di bawah hidung, Terus di bawah dagu, terus di leher. sampai ke telinga. Nah, itu bagian punggung. Ya, bagian punggung. Terus tekan bagian sini. Ya, betul. Terus diusap. Ya. Sudah betul ibu, itu nanti bisa dipraktekkan ke anak ibu dan tata ya. Jangan lupa dipakai lagi bajunya. Setelah diberikan edukasi dan demonstrasi pijat bayi, keluarga mampu memahami pengertian, manfaat, waktu yang tepat, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pijat bayi. Ibu juga telah mampu mempraktikkan kembali langkah-langkah pijat bayi dengan benar dan menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dalam merawat bayinya. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi pemahaman keluarga serta pemberian motivasi agar pijat bayi dapat dilakukan secara rutin di rumah untuk mendukung kenyamanan dan tumbuh kembang bayi secara optimal. Pijat bayi bukan hanya memberikan kenyamanan bagi orang tua dan bayi, tetapi juga mempererat kasih sayang antara orang tua dan anak. Dengan teknik yang tepat dan dilakukan secara rutin, pijat bayi dapat membantu mendukung tumbuh kembang si anak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.